warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatin, NIM T 2017-13-12. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan PTK yang berjudul Implementasi Pembelajaran e-learning dengan aplikasi model dalam pembelajaran PAI pada pokok bahasan pengulusan jenazah di kelas 11 SMK As-Salam, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Baik, jadi laporan PTK ini dilatar belakangi diantaranya kegiatan belajar mengajar di Indonesia berubah dikala virus corona mulai mewabah di negeri kita. Pembelajaran yang semulanya tatap muka sekarang diganti dengan pembelajaran yang dilakukan oleh daring atau secara online. Jadi, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran agar seluruh kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, menggunakan metode daring dalam jaringan atau secara online. Pihak pemerintah meminta para guru dan peserta didik supaya bisa beradaptasi pembelajaran menggunakan sistem daring. Nah, dan permasalahan di lapangan ini dari kalangan pendidik terasa gagap dengan model pembelajaran ini, akan tetapi berbeda dengan kondisi pembelajaran di SMK As-Salam, karena mayoritas guru SMK As-Salam tidak merasa gagap dalam jaringan karena pembelajaran daring dilakukan jauh sebelum adanya pandemi virus corona COVID-19. Aplikasi yang digunakan atau aplikasi dengan menggunakan model yang bisa di-download di Play Store pada handphone masing-masing. Jadi seperti itu. Dalam PTK ini, fokus penelitiannya yaitu bagaimana implementasi pembelajaran e-learning dengan aplikasi model dalam pembelajaran PAI pada pokok bahasan pengurusan jenazah di kelas 11 SMK As-Salam, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Jadi pengertian dari pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi pembelajaran PAI tidak hanya sebatas pengetahuan saja, akan tetapi bertujuan agar peserta didik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Terus selanjutnya, pendidikan agama Islam di SMP atau MTS, MA, dan SMK bertujuan untuk nomor 1, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Jadi demikian tujuan PAI yang seharapannya dapat menjadikan peserta didik dapat mengamalkan dan berguna sepanjang hayatnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu e-learning berbasis model. Adapun proses dalam membangun e-learning secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi e-learning berbasis model terlebih dahulu. Kedua, pengembangan tampilan dalam aplikasi model. Terus selanjutnya pengembangan kategori dan course. Selanjutnya pengembangan peran pengguna, yakni peran pengguna sebagai guru atau tutor. Selanjutnya pengembangan materi dan sumber belajar, yakni pembelajaran RPP, PAI diaplikasikan secara model. Selanjutnya pengembangan aktivitas belajar, antara lain pengembangan menu chatting
agar siswa itu aktif dalam bertanya dan berdiskusi nantinya seperti itu. Terus selanjutnya ada tahap-tahap PTK, yaitu terdiri dari 2 siklus. Yang pertama yaitu perencanaan, selanjutnya tindakan, dan setelah itu pengamatan, dan terakhir refleksi. Dan dilanjutkan dengan siklus yang kedua, yaitu perencanaan, tindakan, habis itu pengamatan, dan selanjutnya refleksi seperti itu. Kemudian hasil penelitian kami, siklus 1 yang pertama perencanaan. Pada tahap ini, guru PAI menginstal aplikasi model secara daring atau online, pengembangan tampilan aplikasi dengan kebutuhan, pengembangan kategori dan course, pengembangan peran pengguna, pengembangan materi RPP 1 dan soal tes formatif tentang perawatan jenazah. Pelaksanaan tindakan siklus 1, guru melakukan pengembangan pembelajaran dengan memberikan keterangan dan penjelasan tentang memandikan jenazah lewat aplikasi model. Mengembangkan pembelajaran dengan membuka pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan menu chatting ngobrol dalam aplikasi model. Pada tahap akhir, guru memberikan tugas pada kolom menu penugasan asesmen dalam aplikasi seperti itu. Jadi selanjutnya hasil belajar siklus 1 dapat dilihat pada kolom ini. Jadi nilai 90 sampai 100 itu jumlahnya 3 siswa. Nilai 70 sampai 89 jumlahnya 12 siswa. Nilai 50 sampai 69 jumlahnya 2 siswa. Nilai 0 sampai 49 jumlahnya 3 siswa. Jadi dapat disimpulkan pada tabel tersebut bahwa siklus pertama 15 siswa dari 20 anak tuntas belajar. Secara klasikal siswa belum tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 sebesar 75% dan ini lebih kecil dari presentasi ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 90%. Selanjutnya, refleksi kelemahan pada siklus 1 masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi dengan aplikasi model. Sekalipun ketuntasan, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari sebelum siklus dengan setelah siklus 1, namun belum mencapai ketuntasannya yaitu 90%. Faktor yang menyebabkan guru masih kurang dalam pengelolaan aplikasi model karena masih belum terlalu paham dengan kondisi real peserta didik. Siswa kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran secara online karena mereka merasa tidak diawasi. Selanjutnya, sinyal dari beberapa handphone yang digunakan siswa sering bermasalah karena siswa kebanyakan di daerah ini memang sulit sinyalnya seperti itu. Terus alasan tindakan perbaikan karena ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal belum mencapai ketuntasan yaitu 90% karena pelaksanaan pembelajaran online dengan aplikasi model pada siklus ini kurang maksimal dan mayoritas siswa masih gaptek, yang artinya yang akhirnya pembelajaran itu kurang maksimal seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan siklus 2. Perencanaan merevisi dari siklus sebelumnya. Guru harus lebih jelas dalam menyampaikan materi secara online agar siswa dapat berdiskusi dengan baik. Guru harus lebih kreatif dalam memimpin pembelajaran yakni dengan membuka forum diskusi pada aplikasi model. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi yang dirasa perlu memberi catatan. Itu. Terus pelaksanaan tindakan siklus 1. Jadi dalam siklus ini pelaksanaan dilakukan lebih efektif dari siklus 1 bertujuan agar dapat mencapai ketuntasan dalam belajar. Jadi guru melakukan pengembangan pembelajaran dengan memberikan keterangan dan penjelasan tentang memandikan jenazah lewat aplikasi model.
Pada menu chatting ngobrol, siswa dapat bertanya dan sekaligus berdiskusi bersama peserta didik yang lain dengan secara online. Kemudian pada itu memberikan tugas pada kolom menu penugasan dalam aplikasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya hasil belajar siklus 2. Dari nilai 90 sampai 100 jumlahnya 6 siswa. Nilai 70 sampai 89 jumlahnya 12 siswa. Nilai 50 sampai 69 jumlahnya 1 siswa. Nilai 10 sampai 49 nilai jumlahnya 1 siswa. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 82, 75 dan ketuntasan belajar mencapai 90% atau ada 18 siswa dari 20 anak sudah tuntas belajar. Selanjutnya refleksi. Selama proses pembelajaran, guru mampu mengembangkan menu pada aplikasi model dengan lebih baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif dalam proses belajar berlangsung karena siswa dapat melakukan diskusi secara online. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar siswa pada siklus 2 mencapai ketuntasan. Perbandingan dari hasil belajar siklus 1 dan siklus 2, siswa 15 tuntas dengan presentasi 75%, 5 siswa tidak tuntas dengan presentasi 25%, 18 siswa tuntas dengan presentasi 90%. Siklus 2 siswa tidak tuntas dengan presentasi 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi model dalam pembelajaran PAI di SMK As-Salam dapat dikatakan berhasil karena antara siklus 1 dan siklus 2 ada perkembangan dan pada akhir siklus tersebut ketuntasan belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, demikian laporan PTK ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya, terutama untuk pengembangan pendidikan di Indonesia agar tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.